Salam, selamat pagi saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam Rehat Renungan Harian Toraja Jemaat Ebenezer Bekasi, Rabu 10 Juni 2020. Sebagaimana biasa saudara-saudara, ketika kita menikmati kebaikan Tuhan, ingatlah jangan lupa Tuhan, tapi luangkanlah waktumu sejenak untuk ambil saat teduh memuliakan Tuhan dalam ibadah yang kita lakukan ini. Karena itu sebelum kita akan membaca, merenungkan firman-Nya, mari kita minta topangan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Dan tentunya kami menaikkan segala pujian syukur kami kepadamu. Karena kami tahu Engkaulah yang memungkinkan kami semua menikmati hari baru ini. Dan biarlah hari baru ini kami boleh pakai untuk memuji membesarkan Engkau dalam seluruh keberadaan kami. Utamanya pada hari ini dalam memulai aktivitas kami. Mohon Tuhan yang senantiasa menuntun, menyertai, memberkati kami. Kami akan membaca firman-Mu, dan karena itu Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini dapat kami pahami dengan baik, sehingga kami dapat wujud nyatakan dalam hidup kami. Bagi hamba-Mu yang Kau pakai sebagai saluran pemberitaan, mohon Tuhan yang senantiasa melengkapi. Ini doa kami, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, perikop pembacaan kita terambil dalam kitab Ayub pasal 39 pada ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21, lanjutan dari pembacaan kemarin. Demikian sabda firman-Nya. Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia, karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dari seluruh perikop pembacaan kita ini, kita diarahkan oleh satu tema, butuh hikmat. Sekali lagi, butuh hikmat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, hal yang wajar di dalam hidup saudara dan saya, ketika saudara punya keinginan, kerinduan, agar di dalam perjalanan hidup kita ini sedapat mungkin kita mencapai segala sesuatu itu dengan baik dan sempurna. Tetapi menjadi persoalan saudara-saudara, apakah kita memang sebagai manusia yang sempurna? Apakah segala sesuatu dalam perjalanan hidup kita ini tidak akan kita temui sebuah apa yang dinamakan tantangan demi tantangan? Karena itu saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam seluruh kehidupan kita sebagai manusia tentu kita punya kelebihan, tetapi juga punya kekurangan. Dan karena itu saudara-saudara, di dalam menjalani hidup kita yang seperti itu, maka dibutuhkan sesuatu hikmat untuk memproses hidup kita menjadi sesuatu seperti apa yang Tuhan harapkan, bukan seperti apa yang kita harapkan. Oleh karena itulah saudara-saudaraku, untuk mencapai sesuatu yang seperti itu, maka dibutuhkanlah apa yang dinamakan hikmat, sebuah pengetahuan, sebuah pengajaran, sebuah pengertian di dalam hidup saudara dan saya ketika saudara dan saya diberikan hidup oleh Tuhan. Nah, bacaan kita pada hari ini saudara-saudara adalah merupakan lanjutan dari perikop kemarin yang berbicara tentang keterbatasan ciptaan Tuhan. Siapapun itu, apapun itu, termasuk manusia, saudara dan saya. Hari ini kita mencoba untuk melihat apa yang dikatakan Tuhan dalam pengajarannya kepada Ayub, yang memperlihatkan bagaimana sebuah gambaran Tuhan
lewat ciptaannya, lewat seekor burung unta itu. Tuhan kadangkala memberikan sebuah pengajaran dalam bentuk-bentuk ciptaan itu sendiri. Dan hari ini kita diajak untuk melihat keperkasaan burung unta itu, yang pada satu sisi ia dianggap unggas yang paling unggul, yang paling kuat, yang paling hebat. Tapi di balik semua kehebatannya itu, kekuatannya itu ada kelemahan-kelemahannya, ada keterbatasannya. Nah, inilah yang mau digambarkan oleh Tuhan. Ketika seorang merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, merasa dirinya sudah katakanlah melebihi orang lain, maka kita disadarkan oleh Tuhan agar jangan sampai melupakan keterbatasan kita. Ia mencoba untuk menggambarkan tentang burung unta itu. Di balik keperkasaannya, di balik kekuatannya, ternyata burung unta itu memiliki apa yang dinamakan kekurangan-kekurangan. Ia dikatakan di dalam ayat 16 sampai 19, burung itu tidak memiliki kasih sayang. Burung itu tidak memiliki perhatian yang sungguh-sungguh, memiliki kepedulian terhadap kondisi keadaan anak-anaknya. Apa yang terjadi ketika ia bertelur, ia membiarkan semuanya itu seakan-akan itu tidak punya nilai, tidak punya arti. Padahal ia adalah sosok yang sangat perkasa. Yang diinginkan Tuhan lewat gambaran ini adalah bahwa ketika Tuhan menciptakan, ketika Tuhan memberkati, ketika Tuhan memberikan sesuatu, maka kita harus bertanggung jawab di balik semua pemberian itu sampai tuntas. Oleh karena itu, apa yang mau diajarkan kepada kita nih saudara-saudara, bahwa Allah senantiasa memberkati saudara dan saya, memberikan sesuatu, tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan apa yang dinamakan tanggung jawab, yang dalam wujud hikmat itu, pengertian, pengajaran, pengetahuan yang benar dan baik dari Allah untuk saudara dan saya. Kenapa kita butuh hikmat itu? Karena kalau kita tidak memiliki hikmat saudara-saudara, maka kita tidak akan mungkin mampu untuk mencapai sebuah kesempurnaan, sebuah nilai-nilai yang berdaya guna begitu besar, bukan hanya bagi kita tetapi juga bagi orang lain, terlebih untuk Tuhan. Kalau kita tidak memiliki hikmat, niscaya saudara dan saya tidak akan pernah menghargai seluruh pemberian Tuhan itu. Saudara tidak akan pernah peduli kepada Tuhan, apalagi kepada sesama manusia. Nah, dari bacaan ini saudara-saudara, kita disadarkan meskipun kita memiliki begitu banyaknya kelebihan-kelebihan, tapi kita membutuhkan anugerah hikmat itu. Kita membutuhkan pengertian dari Tuhan itu, agar kita jangan seperti burung unta itu, bermegah atas seluruh keberadaannya, bermegah di atas keterbatasannya, seakan-akan ialah yang paling hebat, ialah yang paling kuat, ialah yang paling sempurna, sementara sebenarnya ia memiliki begitu banyaknya kekurangan. Karena apa? Karena ia tidak memiliki hikmat. Bukankah kita tahu manusia itu berbeda dengan binatang? Binatang itu berjalan dengan instingnya, sementara manusia itu berjalan dengan logikanya, akal pikirannya. Ia tidak berjalan dengan naluri yang asal-asalan, tapi ia berjalan berkat tuntunan hikmat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Lalu apa yang harus kita buat? Tentu kita membutuhkan hikmat itu. Tentu kita membutuhkan sebuah penyertaan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita jangan mengandalkan diri kita, supaya kita punya tanggung jawab, supaya kita sungguh-sungguh membuahkan sebuah hasil yang terbaik di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Karena itulah saudara-saudara, percayakanlah hidup kita itu kepada Tuhan, tapi juga bertanggung jawablah di dalam seluruh panggilan Tuhan ketika Tuhan telah memberkatimu. Mudah-mudahan kita semua memiliki pikiran Allah yang menjangkau masa depan itu. Sebab kalau pikiran manusia itu terbatas pada kekinian, sementara Tuhan
punya rencana yang indah di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu kita perlu perjuangan yang berat, kita perlu bekerja keras, kita perlu menikmati sebuah kehidupan di atas sebuah kesungguhan hidup, agar saudara dan saya layak disebut sebagai orang yang tahu bersyukur kepadanya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara-saudara di dalam melanjutkan aktivitasmu. Saudara-saudara, mari saya mengajak kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 393 pada ayat yang ketiga. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, dan apa yang berikutnya. Setiap hari rahmat-Mu. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini Engkau mengingatkan kami semua kembali agar kami memiliki hikmat daripada-Mu. Karena kami jujur Tuhan, tanpa hikmat daripada-Mu, maka kami akan terjebak dalam berbagai hal-hal yang dapat membuat kami lebih jauh dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami semua, agar kami tidak terjebak dalam kepentingan-kepentingan kami, kenikmatan-kenikmatan semu, sebagaimana yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan biarlah Tuhan terus menjaga, memberkati kami semua dalam melanjutkan berbagai perjalanan hidup kami. Utamanya pada hari ini Tuhan, dalam meneruskan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan terus menjaga kami, memberkati kami semua, agar apa yang kami kerjakan sungguh-sungguh membuahkan sebuah hasil yang baik dan berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua keluarga-keluarga kami. Kiranya Engkau tetap memberkati, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan yang prima bagi kami, sehingga seluruh keberadaan kami boleh berdayakan untuk kemuliaan nama-Mu. Oh Bapa dalam sorga, bantulah pemerintah kami. Biarlah Tuhan terus membantu segala upaya pemerintah kami dalam memerangi sebuah COVID-19 ini, agar terhindar, akan terselesaikan dalam seluruh pergumulan bangsa dan negara, bahkan dunia ini. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh, yang berduka cita, Engkau tetap hiburkan, Engkau tetap kuatkan. Utamanya kami berdoa bagi Mama Tata yang saat ini Tuhan sementara berada di Palopo dalam rangka memakamkan jenazah orang tua. Biarlah Tuhan terus tetap menghiburkan, menguatkan keluarga ini. Terima kasih Tuhan, seluruh aktivitas kami hari ini kami percayakan kepada-Mu. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dengar doa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Lanjutkanlah seluruh perjalanan pelayanan-Mu, aktivitas-Mu. Tuhan memberkati kita senantiasa. Haleluya. Amin.